Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Katrun Nade Syifa Sabrina Zulfa, bisa dipanggil Nada. Pada kesempatan kali ini saya itu pengen cerita-cerita nih dan sharing-sharing sama teman-teman tentang Pancasila, tentang materi Pancasila yang beberapa bulan terakhir saya pelajari. Secara umum kita ketahui bahwa Pancasila itu sendiri adalah dasar negara, adalah falsafah kita dalam bernegara, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian pada setiap tahunnya hingga sekarang, pada tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita nengok nih ke belakang, kita melihat kembali tentang sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila itu ada karena adanya rapat atau sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang ini sebenarnya menghasilkan sebuah piagam bernama Piagam Jakarta yang berisi tentang poin-poin falsafah bernegara. Jadi sebenarnya guys, dalam sidang tersebut, Bapak I.R. Soekarno itu mengemukakan 5 prinsip, yang kemudian dirangkumnya menjadi 3 prinsip, yang kemudian dirangkum lagi menjadi 1 prinsip yang berisi tentang gotong royong. Jadi intinya, Pancasila atau 5 dasar kita, 5 dasar bernegara, 5 sila kita ini, kalau dirangkum atau dijadikan satu adalah intinya tentang gotong royong. Lalu, setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia, yang dimana di dalam dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat Pancasila itu sendiri, di mana hingga saat ini yang kita ketahui, setiap tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi. Jadi guys, menurut saya pribadi, kalau Pancasila ini disebut sebagai dasar negara. Tetapi dalam pengimplementasiannya, Pancasila ini sendiri hanya sebagai pedoman. Kenapa bisa dibilang begitu? Dari nilai ketuhanan hingga nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum sepenuhnya terrealisasikan di dalam kehidupan bangsa dan bernegara bangsa Indonesia itu sendiri. Entah pemerintahnya dalam menjalankan negara atau masyarakatnya dalam menjalankan mobilitas bermasyarakat. Nilai-nilai yang sekarang kita hadapi itu masih sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Terutama yang paling saya soroti adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima, yang dimana keadilan itu sendiri di negara kita ini masih sangat minim tentang keadilan, entah di jalur hukum atau di dalam kehidupan bersosial. Kebetulan tempat saya di Kabupaten Berau, di paling ujung namanya ada Kecamatan Gunung Panjang. Dulu atau kemarin pada saat era COVID, zaman COVID kemarin, masih sangat banyak anak-anak yang akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah karena keterbatasan handphone untuk menjadi mediator sekolah. Dan ini saja sudah membuktikan bahwa keadilan sosial di Indonesia ini masih sangat minim. Masih sangat banyak orang-orang yang kehidupan sosialnya itu masih di bawah rata-rata. Dan masih banyak juga orang yang tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya itu berharap sekali saya bisa membantu bagaimana sih cara kita itu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kedepannya. Di era industri sekarang, 4.0 menuju 5.0, nilai-nilai gotong royong itu mulai ditinggalkan oleh para remaja. Hal ini karena adanya nilai-nilai individualis dari budaya luar yang memasuki budaya Indonesia. Saya itu ingin sekali mulai mengembangkan kembali tentang adanya gotong royong ini, entah gotong royong dalam kita ini membangun kembali Indonesia itu menjadi negara yang masih dengan adat dan budaya leluhur yang berupa Pancasila. Kepentingan umum, sosial, kepentingan masyarakat itu seharusnya menjadi prioritas bagi para pemerintah yang diamanati oleh rakyat itu sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang dipimpin oleh rakyat yang mengamanahi pemerintah atau pejabat untuk membawa kemana sih negara ini menuju gitu.
Kalau kita lihat sampai sekarang masih tingginya nilai korupsi dan merugikan rakyat banyak. Menurut saya itu adalah contoh dari kurangnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang terutama di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak orang yang kesusahan terhadap hidupnya itu sendiri. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang akhirnya memutuskan untuk ikut bekerja tapi tidak melanjutkan pendidikan. Di mana tujuan negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Cara kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini adalah dengan mewujudkan gimana sih Pancasila ini dijalankan sebaik-baiknya gitu. Kalau bukan kita, terutama saya sebagai generasi muda yang menginginkan perubahan, apalagi tentang kita mengangkat tentang nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi? Karena tujuan dan cita-cita bangsa itu bisa dibilang ada di genggaman kita, guys. Menurut saya, kita bercermin pada poin sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya itu ingin sekali mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Contohnya seperti keadilan di bidang hukum, di mana entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, itu sama di mata hukum, dan tidak ada perbedaan cara sanksi yang diterima ketika ia melanggar hukum. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban orang lain dan hak dan kewajiban diri sendiri. Sekiranya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.